Kabar ini, kabar terkabar. Jadi pertama, saya ingin luruskan sedikit ya, nggak ada satupun yang walkout. Nah ini nih. Ya. Jadi tidak ada satupun leaders, pemimpin, semua peserta yang walkout pada saat terjadinya KTT. Semua stay. Bahwasannya mereka saling menyampaikan pendapat yang berbeda satu sama lain, nggak masalah. Namanya juga demokrasi, boleh saja bicara. Tetapi tidak ada satupun mereka yang walkout. Itu nomor satu. Nah ini yang kedua, klarifikasi nih. Ya, klarifikasi. Yang kedua, Presiden Biden melakukan pertemuan mungkin yang dimaksud dengan Presiden Xi Jinping. Betul. Dengan Presiden Xi Jinping, pertemuannya itu terjadi di titik 14 November. Ya, 14 November, kalau tidak salah waktu itu pukul 5.30 sore PM. Jadi kita memang dari awal kita sudah berkomunikasi dengan mereka. Kita sudah tahu bahwa pertemuan itu akan terjadi here and there. Kita justru memfasilitasi juga agar pertemuan itu dapat terjadi. Karena apa? Pertemuan antara dua negara besar itu sangat penting. Once mereka ketemu tidak harus semuanya sepakat. Tetapi at least bahwasanya beliau berdua itu bertemu, itu juga memberikan harapan baru bagi dunia. Kita masuk di tanggal 15 pada saat KTT itu berlangsung. Nah, saya ingin juga ceritakan bahwa 10 sampai 13 November adalah KTT ASEAN. Presiden, saya dampingi Bapak Presiden, ada di Phnom Penh. Sementara di tanggal 10 itu di Bali, negosiasi putaran terakhir sudah mulai. Jadi putaran terakhir itu memang 10 sampai 14 November. Nah, jadi komunikasi antara saya dengan tim negosiator kita itu terus-terusan. Jadi saya itu sebenarnya secara fisik ada di Phnom Penh, tapi pikiran saya ada di lapangan negosiasi di Bali. Bolak-balik chief negosiator kita, Duta Besar Trian Sahjani, udah mengatakan, Red berhenti nih. Berhenti dalam arti nggak ketemu. Terus beliau mengatakan, karena kita udah teman deket lama ya, jadi kita kalau bicara lu gue. Saatnya lu maju. Dah, jadi kita mulai ini maju pada tingkat menteri. Dah, balik lagi misalnya ada kemajuan, kita balikin lagi kepada tim negosiator di Bali. Rian, ini hasilnya, lu majuin lagi. Nanti gitu lagi, maju lagi, mentok lagi. Beliau telepon saya lagi, mentok lagi nih, lu turun. Kita turun lagi. Jadi itu negosiasi bolak-balik mau macet sampai tanggal 14. Jadi 13 itu kita tiba di Bali malam, itu kondisi masih, masih nggak ngerti nih. Jadi udah di titik 13 malam itu dari Phnom Penh di Bali itu kita udah mulai nggak tidur nih. Tidur mantengin terus negosiasi. 14 terus kita terus coba, termasuk komunikasi intensif saya dengan Menlu Rusia di titik 14 itu. Sampai di titik pada saat semuanya oke, saya dapat laporan dari negosiator, seal, dapat nih kita, gitu kan? Oh ya dapat, coba lo kirim foto. Kirim foto itu negosiator tuh udah mulai rangkulan semua. Udah rangkulan, saya udah aman, saya udah lapor sama Bapak Presiden. Pak, kayaknya kita dapet deh, gitu kan. Tapi ini kan 14 pada tingkat Sherpa, pada tingkat negosiator. Masih ada 15 dan 16 yang harus disepakati oleh leaders. Jadi itu kita masih deg-degan di 15. Tapi waktu 15 itu, waktu Bapak Presiden salaman satu persatu itu, beliau pemimpin-pemimpin itu udah mengatakan selamat ya, udah dapet deklarasinya, itu udah tenang. Sampai 15 malam, tiba-tiba ada misal masuk ke Polandia. Lemes lagi kita, Tapi terus kemudian 16 pagi ada special session G7 plus countries. Itu kita udah deg-degan, kita pantau terus kan. Tapi akhirnya
kita cek terus, mereka tidak ingin membuka deklarasi, yaitu sampai di titik akhirnya kita bisa adopsi. Kenapa nyawa saya kayak melayang terbang? Ya karena prosesnya, prosesnya aduh, ya Allah udah pokoknya prosesnya itu sangat luar biasa. Tapi apa modal apa yang dimiliki oleh Ibu dan para negosiator untuk bisa mengkonsolidasi? Ini kan kalau dipikirkan secara awam Bu, ya masing-masing kepala negara, masing-masing negosiator yang dikirim, mereka adalah orang yang punya kuasa dalam tanda petik di negara yang masing-masing. Kamu bawa ke Bali dan kamu mau atur untuk punya satu kesepahaman bersama, itu kan butuh kekuatan luar biasa. Mungkin Ibu bisa cerita apa yang modal Ibu yang membuat mungkin bisa berkomunikasi sama siapapun dan mendapat trust tadi yang kita obrolkan di awal. Jadi sebenarnya kan semua ini negosiasi dan sebagainya ini kan sebenarnya urusan antar negara, urusan official, resmi. Tetapi si pelaku politik luar negeri, para negosiator ini kan mereka manusia. Yang kita bangun dari awal, dan ini merupakan salah satu warna kita ya, kita berupaya untuk membangun hubungan personal yang sangat baik dengan semuanya. Dari level saya misalnya, hampir semua bahkan sampai negara-negara yang diundang tamu, saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan para menteri luar negerinya. Jadi pada saat perang mulai terjadi di Ukraina, itu kalau diperhatikan dari sosial media saya, Maret, April dan seterusnya, itu pekerjaan saya cuma apa? Saya datang ke mereka, saya ketemu, saya ngomong dengan mereka. Sehingga mereka itu betul-betul melihat dia serius nih. Dia ingin menjadi jembatan. Dan akhirnya mereka mengatakan ya oke, dia komit, semua komitmen sudah ada. Tetapi sekali lagi, komitmen itu tidak serta-merta seluruh paragraf diiyakan. Enggak juga. Ada effort yang tambahan, tetapi at least kita sudah punya modal yang tebal lah, fondasi yang tebal untuk dapat melaksanakan tugas sebagai jembatan. Jadi sekali lagi dari perjalanan ini, hubungan personal itu pada titik situasi yang sulit ternyata sangat membantu untuk mengatasi kebekuan pada tingkat formalnya. Apa juga karena pengaruh termasuk Ibu Menteri Luar Negeri yang sangat senior, lebih dulu mungkin dibanding ya, kali selain senior kali udah dari senioritas menjadi Menteri Luar Negeri, iya tapi tua juga. Yang lainnya kan sebagian muda-muda, tapi ada yang lebih senior. Sergei, Menteri Luar Negeri Rusia, juga lebih senior. Kemudian Menteri Luar Negeri Tiongkok juga si Wang Yi juga sangat senior, dan saya sangat berhubungan baik dengan mereka. Jadi yang lucu, saking hubungannya baik itu, misalnya pas saya ulang tahun, kirim bunga loh, terus tangan. Tulis tangan? Yes, itu yang, itu memiliki hubungan yang baik, tidak ada rugi. Wow, Bu, ini jadi pelajaran berharga buat kami generasi muda bahwa pun dalam tataran hubungan bilateral, multilateral, dalam tataran internasional, kembali lagi ya, hubungan personal itu sangat-sangat berpengaruh ya. Jadi misalnya di titik yang sudah kritikal sekali, kalau kita melalui jalur formal ya, mau kontak telepon, itu masing-masing harus kontak kantornya, dari kantor saya ke kantornya mereka. Dari kantor mereka kadang-kadang timnya berani nggak ngomong sama bosnya dan sebagainya. Kalau saya udah teks dulu. Personal. Can I talk? Dia kadang-kadang bilang, oke, kadang-kadang bilang, I'm in the meeting, 10 menit lagi, 30 menit lagi. Wow. Jadi udah enak banget lah. Wow. Alhamdulillah. Wow, luar biasa, bangga sekali punya Menteri Luar Negeri seperti Bu Retno.